Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akrinal W. Harta dan teman sebelah kanan saya Alfaladi dan teman sebelah kiri saya. Herul Halki. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang memahami sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam adalah landasan utama yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum bagi seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah maupun kehidupan sosial. Dengan memahami sumber-sumber hukum Islam, seorang muslim dapat mengetahui dasar dari setiap ketentuan syariah serta mampu menerapkan ajaran Islam secara benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selain itu, pemahaman terhadap sumber hukum Islam juga membantu umat Islam dalam menghadapi berbagai personal baru yang harus terkembang seiring perubahan zaman. Selanjutnya sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama adalah Al-Quran, yaitu kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman hidup yang berisi ajaran tentang akidah, ibadah, akhlak dan muamalah serta berbagai ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Seluruh sumber hukum lainnya harus sesuai dengan Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya, karena Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terjaga keasliannya. Sumber hukum yang kedua, hadis atau sunnah. Itu segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, memperinci tata cara pelaksanaan ibadah, memberikan penegasan terhadap hukum yang ada, bahkan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum yang tidak dapat dipisahkan. Sumber hukum berikutnya adalah ijma', yaitu kesepakatan para ulama mujtahid mengenai suatu hukum syariat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma' menjadi dasar hukum ketika suatu persoalan tidak ditemukan penjelasannya secara tegas dalam Al-Quran maupun hadis. Kesepakatan para ulama ini menunjukkan adanya persatuan dalam menetapkan hukum sehingga dapat menjadikan pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Qiyas merupakan metode penetapan hukum dengan cara membandingkan sesuatu masalah baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara langsung dengan masalah yang tidak memiliki hukum dalam Al-Quran atau hadis, karena memiliki sebab hukum dalam kurung ilat yang sama. Qiyas memungkinkan hukum Islam tetap relevan terhadap perkembangan zaman dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang belum pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Empat sumber hukum utama tersebut dalam perkembangan ilmu fikih terdapat beberapa metode lain yang digunakan oleh para ulama, seperti ikhtisan, maslahah mursalah atau urf, adat kebiasaan yang baik, dan istishab dan sad az-zarirah. Metode-metode ini digunakan sebagai pelengkap dalam proses ijtihad selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dengan memahami sumber-sumber hukum Islam, umat Islam akan lebih mudah mengetahui dasar penetapan suatu hukum, menghargai perbedaan pendapat di kalangan umat dan di kalangan ulama, serta mampu menerapkan syariat Islam secara tetap dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tersebut juga menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat komprehensif, fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman, namun tetap berpegang teguh dalam nilai-nilai
yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Oleh karena itu, mempelajari sumber-sumber hukum Islam merupakan langkah penting bagi setiap muslim agar dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam secara benar, adil, dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.